pemerintah Provinsi NTT telah secara resmi terlibat dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo. Nah, itu ditandai oleh penandatanganan MOU, perjanjian kerjasama antara Pemprov dengan KLHK yang diwakili oleh Kepala Balai Taman Nasional Komodo. Kesertaan pemerintah Provinsi NTT dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo juga melalui PT Flobamor, gitu, BUMD Provinsi NTT, yang berdasarkan dokumen sidang di Jakarta tadi itu, PT Flobamor ini akan diberi konsesi IUPSWA, jadi izin pengusahaan sarana pariwisata alam. Dan sejauh ini kita belum tahu gitu di mana persis konsesi itu dan berapa besaran luasan lahannya gitu. Dalam kesempatan ini saya mau menjelaskan kepada publik terkait dengan update terkini pembangunan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Ya, memang belum banyak media yang memberitakan, tapi satu informasi penting yang perlu kita harus ketahui yaitu bahwa pada awal Februari 2022 itu pemerintah Provinsi NTT telah secara resmi terlibat dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo. Nah, itu ditandai oleh penandatanganan MOU, perjanjian kerjasama antara Pemprov dengan KLHK yang diwakili oleh Kepala Balai Taman Nasional Komodo itu di Labuan Bajo. Gitu. Nah, tentu ini merupakan sebuah keputusan yang sangat berdampak secara publik, karena itu publik mestinya harus tahu itu, dan berhak tahu terkait dengan seperti apa perjanjian kerjasama itu. Namun sampai sekarang kita juga belum mendapatkan informasi yang clear, yang detail terkait dengan seperti apa isi dari perjanjian kerjasama tersebut. Tapi penting untuk kita ketahui bahwa ketika berbicara tentang jejak pemerintah Provinsi NTT dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo, itu dalam 2 tahun terakhir itu mengundang protes yang keras dari publik gitu. Jadi beberapa rencana pemerintah Provinsi NTT itu sangat kontroversial karena publik merasa bahwa kebijakan-kebijakan itu menimbulkan potensi bencana ekologi dan sosial gitu di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Ya, setidaknya kita mencatat ada 3 gitu kebijakan kontroversial dari Pemprov NTT terkait dengan Taman Nasional Komodo. Yang pertama itu rencana pemindahan atau relokasi warga Kampung Komodo di Pulau Komodo pada tahun 2019, yang waktu itu memang rencana ini pertama kali terlontar dari mulut Gubernur NTT Victor Laiskodat gitu. Dan waktu itu pernyataan ini menimbulkan perlawanan yang keras dari publik dan berhasil digagalkan. Namun sampai sekarang kita juga belum tahu gitu seperti apa kelanjutan dari rencana ini gitu. Waktu itu Pemprov berencana untuk menjadikan Pulau Komodo murni sebagai kawasan pariwisata eksklusif, juga murni untuk konservasi. Jadi konservasi tapi berjalan bersamaan dengan model pariwisata yang dikelola secara eksklusif, dan untuk itu warganya harus dikeluarkan. Itu yang pertama.
Yang kedua, itu terkait dengan pengelolaan Pulau Komodo dan kawasan perairan sekitarnya itu menjadi destinasi wisata super premium berkelas dunia dengan tiket membership, sistem membership 1000 USD gitu. Jadi berkali-kali pemerintah provinsi melalui gubernur mengeluarkan pernyataan ini di publik, bahkan ujian disertasi atau ya disertasi beliau baru-baru ini di Universitas Salatiga, ini salah satunya berbicara tentang ini, jadi pengelolaan Pulau Komodo dan kawasan perairan sekitarnya dengan interest fee 1000 USD. Dan ada juga dokumen resmi yang sudah membahas tentang ini, yaitu rapat di Jakarta pada awal 2020 yang lalu. Jadi rapat ini dihadiri oleh KLHK, Kementerian Maritim dan Investasi, dan juga Pemprov NTT. Dan satu poin yang dibahas secara khusus dalam hal ini adalah membership 1000 USD untuk Pulau Komodo dan sekitarnya gitu. Dan perlu diketahui kebijakan ini ditentang keras gitu oleh pelaku wisata dan oleh warga Komodo, juga oleh publik luas, karena ini berpotensi besar menciptakan monopoli gitu dalam ekonomi pariwisata, sementara pada saat yang sama juga mematikan aliran pendapatan kepada pelaku-pelaku wisata lokal skala menengah, skala kecil yang memang selama ini sudah berjalan dan bergantung sepenuhnya pada kegiatan pariwisata di dalam kawasan Taman Nasional. Lantas kalau ada kebijakan seperti ini, tiket dinaikkan, tentu akan ada pembatasan kunjungan yang sangat luar biasa dan akan menimbulkan monopoli gitu dalam ekonomi pariwisata gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kesertaan pemerintah Provinsi NTT dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo juga melalui PT Flobamor gitu, BUMD Provinsi NTT, yang berdasarkan dokumen sidang di Jakarta tadi itu, PT Flobamor ini akan diberi konsesi IUPSWA, jadi izin pengusahaan sarana pariwisata alam. Dan sejauh ini kita belum tahu gitu di mana persis konsesi itu dan berapa besaran luasan lahannya gitu. Ya kalau kita mengacu kepada regulasinya Permen KLHK 2019 itu berarti kalau berbicara tentang IUPSWA, berarti Flobamor akan mendirikan banyak infrastruktur pariwisata seperti resort, restoran dan lain-lain gitu di dalam kawasan Taman Nasional. Dan sejauh ini kita belum itu. Nah, perlu diketahui salah satu yang ditentang keras oleh publik sejak 2018 itu adalah investasi perusahaan-perusahaan swasta di dalam kawasan. Dan sejauh ini PT Sagara Komodo Lestari, PT Komodo Wildlife Ecotourism, Sinergindo Niaga Tama yang berinvestasi atau sudah mendapatkan konsesi di atas lahan berjumlah hampir lebih dari 500 hektar di Pulau Rinca, Padar, Komodo, Tatawa, itu ditentang keras, ditolak terus oleh publik, sehingga sampai sekarang ini mereka belum kunjung memulai proyek pembangunannya. Dan pada Januari 2022 izin PT SKL dan PT KW itu dievaluasi oleh KLHK. Ini sebenarnya karena rentetan perjalanan panjang perlawanan publik gitu. Nah, jadi publik tidak mau bahwa PKS atau perjanjian kerjasama antara Pemprov dan KLHK ini menyinggung 3 poin ini. Jadi karena itu sebaiknya informasi tentang ini harus secara terbuka dijelaskan kepada publik. Sekian.